Hai, balik lagi di channel Pasutri Random di segmen obrolan santuy. Obrolan yang santai banget, jadi konsepnya itu nggak kesusu-kesusu ya. Jadi santai, slow, dan biasanya kalau nggak di kasur ya di sofa-sofa gini. Dan kita udah libur nggak masuk obrolan santuy selama 2 minggu ini ya. Dua minggu, dua karena putaran. emang ada kesibukan yang Ya. sampai kita bikin aduh susah untuk ngonten sendiri aja, konten sendiri Iya. itu aja kewalahan. Pokok intinya kalau kita lagi banyak kerjaan berarti kita jarang upload. Tapi kalau kita kontennya rutin berarti kita lagi Nganggur. Nganggur banget, saking nganggur Nggak sampai juga, nggak ya ada kerjaan tapi nggak yang Ya nggak yang intens banget lah. Karena kan selama ini juga kerjaan kita kan selalu by phone dan emang ada, kalau kemarin tuh kayak ada rezeki banget kita, jadi ada Ya. kerjaannya Harus offline sehari penuh kan, harus sehari penuh gitu. Dan malam ini kita ini tadi habis ngobrol-ngobrol Iya gitu sih, kan tentang ngobrol. sesuatu gitu. Kayaknya tema yang mau diangkat adalah yang tadi kita obrolin gitu, yaitu adalah tentang close friend. Nah, jadi di Instagram itu kan ada fitur ya kan, itu close friend. Jadi adalah orang-orang terpilih yang hanya bisa nonton Instastory dari yang punya akun, Iya. gitu kan. Yang terpilih lah ya. Yang Sosok-sosok terpilih. yang dianggap deket, close friend. Iya. gitu. Nah, tapi ada beberapa hal ya kan, ada beberapa case yang kita tahu kayak rame di sosial media, kayak Ya. biasanya artis-artis itu, loh kok ini tuh uploadan close friend tapi kok bisa masuk di akun-akun gosip, Ya, kesepil, gitu. kesepil. Iya gitu. Jadi itu kayak, loh ini yang salah ini close friend-nya dong harusnya. Iya. Iya kan? Iya. Terus gimana menurut Iya. tanggapanmu? Kalau menurutku itu gini loh. Menurutku fitur close friend itu kan sebenarnya dikhususkan sama IG, karena kan teman kita di IG mungkin banyak nih ya, apalagi kayak yang artis-artis gitu kan, ratusan ribu bahkan jutaan followernya gitu. Nah, dia akan memilih beberapa orang untuk yang dia percaya nih, dianggap wih deket banget nih, jadi close friend. Jadi untuk beberapa uploadan dia yang sifatnya itu kayak privacy banget, yang nggak boleh publik tahu atau apa, itu pasti hanya di-share ke close friend. Tujuannya seperti itu, awalnya kayak gitu kan. Tetapi seiring perkembangan zaman, kadang-kadang close friend itu lebih laknat daripada akun-akun gosip kan. Jadi kadang kemarin ada case-nya itu yang artis terkenal itu kan, yang kissing kesepil oleh close friend-nya. Akhirnya close friend-nya dimarahin dan lain-lain. Ada juga banyak kasus kayak gitu. Jadi menurutku ya, close friend ini kayak pedang bermata dua gitu loh. Iya, Jadi benar. sebenarnya close friend itu fungsinya kan untuk kita harus milih nih orang-orang yang kita percaya, tapi juga sebagai filter sebenarnya. Oh, kalau kita kesepil, oh berarti orang-orang ini udah nggak bisa dipercaya lagi sebagai close friend. Iya benar. Nah, dulu banget aku tuh pernah bikin sebuah Q&A di Instastoryku. Ya, anaknya nangis. Oke. Cup nak. Cup. Hai, balik lagi di channel Pasutri Random di segmen obrolan santuy. Nah, ini gimana ya? Kita opening lagi. Iya, jadi buat syarat aja ya. Jadi Kamu pernah kok kita kesana, bener. Gini deh. Jadi abis kapan hari kita take terus dipotong karena anak kami kebangun ya. Jadi kita take lagi. Ini ngelanjutin aja sih, mager sebenarnya. Soalnya udah lucu, yang awalnya udah lucu, jadi nggak mungkin di retake ya. Iya. Jadi kita ngelanjutin. Jadi waktu itu kita lagi ngebahas tentang close friend, dan itu masuk sesi kamu pernah bikin Q&A katanya kan di story Instagram. Iya, bener banget. Jadi dulu itu aku tuh pernah bikin satu Q&A gitu kan di Instastory. Aku tuh tanya gitu sama teman-temanku, ada nggak sih kriteria khusus untuk seseorang itu kamu masukin ke dalam close friend gitu kan. Terus jawabannya tuh bervariasi gitu loh. Ada yang emang girls only, ada yang emang temen deket, ada yang emang orang-orang itu menurut dia orang-orang yang ibaratnya nggak terlalu ribet dan nggak ngurusin hidup orang lain. Jadi kayak apapun yang di-update tuh kayak apa ya sebutannya itu, open minded gitu loh. Kayak ya wes lah, urusanmu, urusanku. Itu adalah beberapa jawaban dari teman-teman itu. Cuman aku pun dari aku sendiri itu aku dimasukin ke dalam beberapa close friend dari teman-temanku gitu kan, dari following dan juga followersku gitu.
kalau girls only oke, masih relevan Masih gitu masuk kan. akal. Terus kalau deket banget, aku bersyukur kalau aku dianggap deket sama dia gitu kan. Karena aku takutnya kalau aku nganggap orang itu deket, terus orang itu nggak nganggap aku deket, itu aku jadi kayak gimana Iya, gitu. Kalau jadi- aku sendiri ya jadi ini, awkward kan, jadi awkward awkward. ya. Ini dari aku sendiri gitu. Cuman ada satu, nggak satu sih, ada beberapa orang yang masukin aku ke dalam close friend mereka. Kita itu cuman ketemu ibaratnya cuman 2 kali, bahkan mungkin kita nggak pernah ketemu sama sekali, tapi aku dimasukin ke dalam close friend-nya dia gitu. Aku bingung kan, kenapa aku bisa masuk ke dalam close friend-nya dia gitu kan. Terus ya aku nggak tanya gimana-gimana sih. Ya gak enak juga kan, tanya gimana juga kan. Kok Iya. aku masuk close friendmu kan ya juga Iya, aneh. Iya. jadi kayak ya kalau misalkan dia upload kayak ada logonya bunder ijo gitu, ya udah aku tonton gitu kan. Terus sampai suatu ketika ada seseorang yang nge-tweet gitu kan, nge-tweet di Twitter, terus aku lihat threadnya gitu kan. Aku lihat threadnya, ini bukan orang yang ada di followingku yang masukin aku ke close friend ya, tapi kayak ya anggap seleb tweet gitu kan, nge-tweet kayak gitu. Beberapa tipe orang yang bisa dimasukin ke dalam close friend selain yang aku sebutin tadi, ternyata ya yang itu yang ketiga itu tadi yang aku bilang itu. Berarti kalau kamu dimasukin ke close friend seseorang, berarti mungkin orang itu menganggap kamu orang yang santai banget, orang yang nggak gampang ngejudge orang lain, orang yang ya hidupku gitu, dan kamu kayak ya udah gitu, itu aktivitasmu yang kamu tuh nggak akan, dia itu tahu kalau kamu tuh nggak akan ngerecokin segala aktivitas apapun yang akan dia upload. Nah kayak gitu, langsung aku berpikir, wah beruntung sekali aku dianggap seperti itu gitu. Karena ya beberapa orang tuh aku ngerasa belum pernah ketemu sama sekali gitu, ketemu cuman 2 atau 3 kali, tapi kok masuk close friend. Aku sempet bingung tuh kenapa dimasukin close friend, apakah dia ini hanya ngetes aku adalah orang yang sering lihatin story-nya apa enggak gitu kan. Tapi enggak lah, aku meyakini kalau ya mungkin mereka nganggep aku adalah salah satu orang yang open minded gitu. Karena satu di antara mereka itu bukan aku tanya sih, tapi dia menjelaskan kalau aku senang sih dengan cara berpikirmu gitu, kamu nggak terlalu gampang untuk menggurui orang gitu loh. Belum tahu dia. Belum tahu realitanya. Tapi yang tadi kan dibahas ada beberapa tipe orang memasukkan temennya di close friend kan, alasannya Iya, karena cewek atau ini teman dekat bla 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 gitu. Sebenarnya ada kategori keempat atau enggak kelima sih. Ada juga orang yang memasukkan semua following yang saling following ya mutualnya tuh di close friend gitu loh. Ada orang kayak gitu. Oh iya Ada benar. kan. Jadi dia nggak peduli dia deket atau enggak, selama mereka saling follow ya udah dimasukin close friend gitu. Oh Ada iya yang kayak benar. gitu. Oh iya benar. Ada. Aku baru ingat sih. Ada Iya, ada benar. yang model kayak gitu. Jadi kita udah GR nih, wah close friend nih, ternyata nggak kamu doang, semua followernya di close friend sama dia. Iya mungkin karena followersnya mungkin banyak kali Iya. ya, dan dia akhirnya hanya percaya sama orang yang dia saling Saling follow. follow aja untuk Saling follow. tahu kehidupannya. Untuk orang-orang yang dia nggak follow ya dia akan keep it private gitu. Iya. Kamu dimasukin orang gitu? Yang modelan kayak gitu dah. Kayaknya sih. Soalnya gini loh. Siapa? Enggak, ya ada temanku orang anak Mojokerto gitu yang kamu pernah tanya, "Loh, kamu masuk close friend-nya?" Enggak sih, kayak ini semua followernya dimasukin close friend deh. Oh, Bener nggak sih? alah. Tapi Iya, menurutku itu kita nggak bisa, ya apa ya, ribetnya close friend adalah kita nggak tahu gitu loh, apakah kita memang dimasukin karena alasan tertentu atau apa. Soalnya kan kita nggak tahu siapa lagi yang masuk close friend-nya dia kan. Oh, Ya kan, oke. jadi bener-bener itu kayak, wah jadi bikin suudon, jadi bikin gimana ya, kayak, wah jangan-jangan aku dimasukin cuma karena ini atau kayak gitulah. Tapi ya karena hal itu juga yang bikin mungkin ya beberapa kasus-kasus yang kemarin viral, ada orang yang di-spill close friend-nya, mungkin aja mereka juga modelannya kayak gitu, bukan orang deket, cuma ya pernah ketemu atau pernah jadi mutual atau pernah say hello terus dimasukin close friend. Akhirnya ketika mereka ngupload sesuatu yang blunder, akhirnya di-spill karena memang nggak sedekat itu mungkin lah ya, mungkin. Oh, tapi kalau misalkan kasus artis-artis itu kan pasti yang deket banget sih. Itu circle-nya sih Harusnya. deket banget sih. Beda, aku tuh upload sesuatu yang aku benar-benar aku anggap close friend itu, kalau nggak salah ya, seingatku aku tuh cuman upload sekali, itu aku minta pendapat gitu. Dan itu memang sama cuman perempuan-perempuan yang aku anggap orang ini Deket tuh bukan deket.
justru bukan deket, orang-orang yang aku anggap mereka akan bisa memberikan aku jawaban, bahkan bahkan orang terdekatku tidak aku masukkan ke dalam close friend. Jadi kamu kan berharap ada respon ya, berharap Iya. ada feedback. Jadi kamu ngiranya orang-orang ini yang tak ajak masuk close friend sesaat itu adalah orang-orang yang bakalan ngasih feedback. Iya, Oke, benar. Jadi oke. jadi cuman itu. Ada sih memang orang-orang terdekatku yang aku masukin ke dalam situ karena aku yakin mereka akan merespon Iya. pertanyaanku gitu. Karena ada juga orang-orang yang deket yang ketika aku tanya apapun kayak di sosial media, padahal mungkin aku emang butuh banget jawaban dari kayak teman-teman gitu kan, daripada aku tanya di Google, walaupun aku Iya. juga bisa tanya di Google, tapi kayak ya biar kita ada interaksi gitu aja sih. Itu aku memang nggak masukin ke dalam Iya. close friend, dan itu udah cukup sekali aja gitu. Karena mereka nggak pernah respon atau cuma nge-view doang gitu-gitu. Iya, itu aku cuman upload sekali, dan itu cuman berapa orang ya, cuman 5 orang apa 6 apa 7 orang gitu, aku lupa itu sih. Tapi ya itu ya menurutku ya mending kayak aku ya, close friend cuma kamu. Close Iya, friend, bener, close friendku cuma kamu karena cuma buat ngetes postingan, error ya udah di delete gitu. Jadi buat trial error doang ngepostnya. Tapi ya apa ya? Yang apa ada yang mau ngomong? Enggak, kamu dulu. Enggak, ya kalau aku sih jadi kepikiran gitu loh. Kalau kamu tadi bilang kan, aku kan sempat ngasih statement bahwa mungkin aja yang dijadikan close friend artis-artis itu adalah orang yang nggak bener-bener deket, cuma ya mereka jadi close friend gitu aja. Tapi kan kamu bantah ya nggak mungkin lah, kalau selevel artis pasti yang deket nih. Nah, Iya. ini sepertinya kayak berarti di dunia ini, di dunia perartisan atau mungkin di dunia non artis ya, kayak kita nggak bisa bener-bener percaya loh dengan close friend. Bahaya Iya, banget bener. sebenarnya kan. Bahaya Iya, banget bener gitu. banget. Ya emang kita nggak bisa percaya sama siapapun, Iya, termasuk betul, orang yang betul. deket sama kita sendiri. Ibaratnya kayak ini nih, kita ngetek podcast yang kedua ini, itu adalah viralnya sebuah kasus artis di Thailand yang diduga Oh iya, itu iya, dibunuh sama temannya sendiri dan didorong dari Iya, keluar dari siapa kapal. tadi itu namanya? Tamonida. Tamonida. Itu nih kan kayak gitu. Iya sih, masuk akal juga. Jadi kayak kita apa ya, di dunia yang sekarang jadi nggak boleh gampang percaya gitu loh. Kayak itu yang ini bahas Tamonida nih ya. Oke. Kita menyerempet dikit ke Tamonida. Itu kan aku tadi baca beritanya kan, itu satu kapal nih, satu speedboat, isinya manajer sama teman-teman deket nih. Teman-teman deket. Ini kan mereka kejadiannya katanya nih, kata versi mereka adalah si Tamonida ini itu mau buang air kecil ke belakang speedboat terus jatuh. Iya. Ini udah nggak logis. Itu udah nggak logis logis. untuk perempuan artis. betul. Masa sih pipis sembarangan? Betul, itu kan juga yang dikomplain sama ibunya kan. Ibunya dia nggak percaya, nggak mungkin loh anakku ini artis terkenal, nggak mungkin dia pipis. Ya kali pipis, ini cewek juga kan. Ya kalau makanya. cowok masih make sense sih. Iya. Pipis sembarangan, maksudnya kayak ya tinggal buka. Cewek kan, ini speedboat jalan cepet, pipisnya cewek kan susah kan, nggak bisa sambil berdiri. Iya, Ini nggak bisa. nggak realistis, sudah pertama nggak realistis. Kedua, kalau dia beneran jatuh, ya masa orang satu kapal nggak tahu dia jatuh? Ini speedboat loh. Iya, bener. Ini bukan kapal besar kayak Titanic, orang jatuh mungkin nggak tahu ya saking Iya, besarnya. Ini speedboat yang jalan di Sungai Chao Phraya kalau nggak salah. pulang ke sini. Ini jalan di Sungai Chao Phraya kan, kalau kejebur pasti kan notice, bisa puter balik kan. Itu yang kedua nggak mungkin. Dan dari ibunya diinfokan si Tamonida ini dia itu perenang yang hebat. Orang yang jago renang kalau kecemplung ke sungai pasti masih bisa renang dong. Iya sih. Masih bisa menyelamatkan diri, nggak mungkin dia tenggelam gitu. Itu nggak make sense itu. Jadi kayak yang bikin kita ketar-ketir nih. Banget, dan aku kayak setelah kejadian itu ya, aku kan FYP ku akhirnya keluar itu semua gitu kan. Iya, di TikTok Dan kamu itu terus tuh. beberapa itu ketika ada wartawan nunjuk atau kayaknya 3 saksi ini Iya, ditanyain itu di mana tadi mereka di mana kejadiannya Kejadiannya itu. gitu. Itu mereka nunjuknya tuh arah yang beda-beda semua. Ah, udah false. Itu arah yang beda-beda, dan satu orang itu nyadar kalau loh kok beda ya aku ambek temenku itu. Jadi mukanya tuh memang kelihatan panik. banget. Kelihatan panik itu tadi. Terus memang ada ada satu entah ini ini fakta sih. Ini fakta adalah ternyata si Tamonida ini dia ini punya anak asuh. Oke. Yaitu anak asuhnya adalah anak dari si manajernya. Oke. Dan Tamonida ini asuransinya atas nama si anak itu. Oh shit. Itu. Kalau beneran karena itu ya epic sih.
Berarti kan kalau ini kita menduga-duga ya, ini Iya. kita tidak hoax atau kita kalau ini kayak tebak-tebakan ngawur ya, kalau suudon-suudonan ya klaim asuransi kan. Iya, jatuhnya Karena kan- klaim asuransi. Emang gitu loh kenapa saya malas asuransi jiwa. Jadi gampang dibunuh orang loh. Serem sekali lah asuransi jiwa. Ya itu adalah apa ya? Niatnya baik kan dia, maksudnya kan dia udah ngangkat anak nih, dia ngasuransi atas nama anak itu, jaga-jaga kalau dia nanti nggak terkenal, tiba-tiba kena kecelakaan atau meninggal dunia, si anak ini tetap bisa hidup. Tetapi orang-orang busuk lainnya kan Iya, ini tuh kan? apa ya jadinya ini kayak nggak tahu berterima kasih dan nggak tahu Iya, balas budi iya. sih. Kalau beneran ya, kalau beneran kejadian Iya, ya. kalau Kalau dan beneran emang kejadian. ini salah satu faktor kenapa aku tidak punya teman. Iya sih, ya. Karena aku takut seperti ini gitu. Nah, aku ngomong-ngomong kayak aku Apa. aku sering ngeklaim diriku aku nggak punya temen gitu ke teman-temanku sendiri pun aku nih nggak punya temen, aku hidup gelunyu-gelunyu all the time gitu kan temanku itu aja. Tapi ada beberapa orang yang sadar kamu nih nggak punya temen, kamu dapat kerjaan dari temenmu iki, Iya. terus kamu kemarin acaranya Apin ngundang segitu banyaknya orang itu, kamu Iya. anggap apa? Ya bukan apa ya. Bukan begitu karena bukan nggak punya maksud. temen gini ya, kayak lebih karena trust issue kan, mungkin karena banyak hal yang udah kamu alamin kan, jadi kayak ada trust issue dan realita akhir-akhir ini kan yang bikin kita semakin nggak gampang susah jadian percaya sama Iya orang. banget, karena emang kayak teman-teman deketku pun tidak tahu gimana 100%-nya aku gimana gitu. Justru aku nggak ngerti ya apakah di luar sana ada, kayaknya sih juga banyak sih orang yang kayak aku gitu. Bukan berarti aku pick me girl ya, cuman aku yang kayak gitu enggak. Tapi ketika kayak ada orang-orang terdekatku itu kayak punya masalah, mereka pengen cerita, aku selalu memang bisa menempatkan diri. Oh kamu mau apa? Kamu mau didengerin? Iya, seret. Oh ya tak dengerin gini. Kamu butuh masukan? Oh ya aku kasih masukan itu. Tapi ketika aku punya masalah, aku malah berpikir aku nggak pengen menceritakan itu sama mereka gitu loh, karena Ya. takut untuk, aduh mereka ini juga punya masalah gitu. Kalau aku cerita, tahu nama masalah. toh juga nggak bisa menemukan jalan keluar dan lain-lain Ya, gitu. tapi kan mungkin ketika di satu titik tertentu mungkin ya sharing sedikit. Sharing itu it's Ya. okay gitu. Aku ngomong hal kayak gini ya, aku ngomong sama temanku, kamu tuh kalau ada masalah tuh cerita, oh siapa tahu itu ada insight baru, nemu jalan keluar baru dan lain-lain. Itu paling nggak ngeplongin hatimu gitu loh. Iya. Itu seakan-akan aku juga ngomong sama diriku sendiri Iya. gitu, kayak ya kamu juga bisa loh cerita sama orang lain. Ya gitu. kayak bercermin kan. Jadi kayak gitu. Ya mungkin ya emang kayak gitu sih, kayak ada yang kayak gitu, ada yang gampang cerita ke orang, ada yang senggol curhat kan ada juga kan. Iya, senggol curhat. Gitu sih. Jadi sebenarnya sih apa ya? Permasalahannya adalah bukan kita nggak boleh percaya sama orang lain, tapi ya kita masing-masing itu harus berusaha untuk bisa dipercaya atau benar-benar megang amanah kepercayaan orang lain kan. Sebenarnya kan problemnya di situ kan. Kayak orang sekarang jadi susah percaya soalnya masing-masing itu kayak berlomba-lomba untuk saling nge-spill lah, saling mengkhianati dan lain-lain kayak gitu loh. Kenapa sih? Maksudnya kita ini udah susah loh hidup di sekarang ini kan, sudah banyak masalah. Kenapa kamu malah kalian ini menambah masalah gitu loh. Iya. Jadi orang yang amanah, udah deh nggak usah jadi amanah banget, nggak usah nge-spill kan beres kan sebenarnya, nggak usah ada niatan buruk gitu kan bisa kan. Susah Iya. banget gitu loh, heran aku. Karena tanpa di-spill pun kalau emang orangnya busuk, dia Iya. akan nge-spill aibnya sendiri Iya. sih. Nah gini, kalau sebisa mungkin kan, iya kan di agama juga kan, menutupi aib temen, menutupi aib saudara itu bagus kan, daripada mengumbarnya. Nah tapi kalau ini menurut pendapatku sendiri ya, ini nggak gimana-gimana ya. Kalau memang ini memang harus dibuka karena memang ini entah itu berbahaya atau merugikan orang lain, ini harus dibuka. Beda nih kalau ini memang kayak anggaplah kayak kasusnya artis yang kissing nih, itu sebenarnya nggak obok-obok, nggak usah disepil soalnya kan itu private banget kan dan tidak merugikan siapapun nih, satu udah cerai, satu nggak ada masalah kan. Tapi kalau ini masalahnya itu kalau kita nggak nge-spill akan ada orang yang dikecewakan, akan ada orang yang ditipu, dirugikan, dia harus di-spill dong. Iya, dan itu ada hukum Islamnya. Oh iya tuh, aku Ada. aku baru tahu. Kenapa aku tahu? Karena Mencari. aku mencari tahu. Karena ada case. Oh iya, tentu. Karena ada kasus. Tentu, ada Karena case. kasus, makanya Ada mencari. case. Iya, aku cari gitu karena pada waktu itu aku
case-nya adalah aku sudah melakukan kewajibanku untuk bekerja, tapi hakku belum terpenuhi. Oke. Jadi aku mencari tahu, aku sharing sama orang yang aku bisa percaya gitu kan, karena kita berada di pekerjaan yang dunia yang sama. Jadi aku sharing. Terus kayak kenapa gini ya? Terus aku tuh kayak ngerasa nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku ada insting untuk googling. Jadi cari hukum Islamnya gitu, dan kayaknya sempet aku screenshot sih. Tapi intinya adalah ketika ini case-nya bukan soal close friend dan ini caseku ini. Ketika kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu dan kamu belum dibayar gitu kan, sampai tenggat waktu yang tidak nggak jelas gitu, kamu boleh membuka aibnya. Itu hukumnya adalah halal. Karena pertama orang yang menyusahkan gajimu ibaratnya gitu, itu dia tuh sudah ya itu tadi menyusahkan hak dari pekerjanya. Dulu tuh kalau zaman dulu tuh sebutnya budak. Kayak gitu. Jadi itu halal kamu buka untuk aibnya, ada hukumnya. Bukan private dia, tapi masalah ini tadi nih Kak, dia tuh tukang telat bayar atau tukang gini. Itu ada hukumnya, dan itu nggak masalah. Kalau dihukum secara hukum negara ya, hukum negara itu namanya negatif campaign, dan itu boleh. Jadi ini koreksi ya, mungkin ada teman-teman. Kalau setauku di campaign itu ada dua, black campaign sama negatif campaign. Black campaign itu fitnah, bisa dihukum, hoax. Tapi kalau negatif campaign itu kamu menceritakan fakta yang negatif tentang seseorang, dan itu fair. Kenapa sih diperbolehkan? Karena misal nih ada orang lain mau di-hire lagi sama orang ini, takutnya nanti dia telat lagi gaji yang sana kan. Kamu harus ngasih info yang negatif. Hati-hati sama ini biasanya kayak gini, aku udah kasus nih, aku berapa bulan nggak dibayar, jaga-jaga deh, hati-hati lah, dia biar bisa mengambil keputusan untuk tidak sama si ini, kayak gitu. Jadi negatif campaign diperbolehkan karena tujuannya adalah mungkin mencegah hal buruk untuk terjadi kayak nah gitu. Bener, setelah aku nge-share hukum itu kan sama temenku ini, tak share ini loh, aku tuh udah greget banget pengen upload kayak gini. Terus dia pun jawab gini, oh ternyata aku nggak salah ya, aku nyeritain aibnya dia yang kayak begini gitu, karena emang dia tuh kayak gitu bun, kayak gitu. Ya nggak salah sih, berarti aku juga nggak salah dong. Aku protes karena gini. Jatuhnya malah dia playing victim, anjing. Jadi gini ya teman-teman, kayak emang agak serba salah ya ketika kita kayak menceritakan aib. Itu kan kita masih nyambung ke close friend tadi, menceritakan aib orang-orang terdekat kita. Gini kayak kita dihadapkan dilema gitu loh. Kita kalau menceritakan aib memang secara moralitas kan nggak bagus kan menceritakan hal buruk bla bla bla. Tapi ada kondisi spesial yang ini menurut saya sendiri ya mau nggak mau harus diceritakan karena daripada orang lain kena dampak negatifnya kan. Maksudnya tentu. Berhenti di kita aja deh, kita yang udah kena nih pengalaman negatifnya. Orang lain jangan gitu loh. Ya kita tahu orang bisa berubah, tapi kalau setelah kita amati orang ini nggak ada rencana berubah, ya udah disepil dulu aja daripada. Iya, benar. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu nge-spill di sosial media yang berlebihan atau apapun. Awas, ada UITE. Walaupun itu pun fakta yang kamu ungkap, bisa jadi kan dia ya tahu lah, bisa dicari-cari kan caranya. Jadi main aman, cerita aja ke orang yang kayak ini mau di-hire nih, sikat, bilang aja kayak gini gitu. Atau nggak usah nge-spill nama, itu paling aman. Iya benar sih, itu paling aman sih. Ya ciri-ciri aja, dia kan nggak bisa nuntut kan. Kalau ciri-ciri atau bukan nama asli kan nggak bisa nuntut. Benar banget. Nggak ada hukumnya, kayak gitu. Benar banget. Dan close friend, kriteriamu close friend itu sendiri apa? Aku nggak pernah bikin close friend sih. Oke. Iya, jadi kan close friend gue cuma kamu kan. Jadi satu-satunya orang tak percaya cuma kamu. Dan kedua, aku kenapa nggak bikin close friend? Karena aku tidak akan pernah nge-share sesuatu yang sifatnya private di sosial media. Udah. Jadi aku nggak akan pernah butuh close friend. Close friendku adalah orang-orang yang di dunia nyata. Nggak pernah aku memilih close friend orang-orang dari dunia. Apa itu close friend di dunia nyata? Ya, kriteriamu? Kriterianya ya nggak ada kriteria. Sebenarnya kamu kan tahu kan, aku orang yang gampang percaya sama orang kan. Jadi nggak terlalu suudon sama orang. Jadi kalau ya emang gimana ya, nasib saya begini. Nah kalau aku kriteria close friend ya orang-orang yang udah melewati banyak hal dengan aku sih. Patokannya gitu, yang nggak cuma sehari kenal, 2 hari kenal, enggak lah, yang udah mungkin bertahun-tahun, yang sudah tahu busuk-busuknya, sudah tahu rahasia-rahasia masing-masing, ya udah itu close friend gitu loh, bagiku gitu.
Dan aku percaya mereka dan mereka percaya aku, dan kepercayaan ini sudah teruji dengan waktu. Wih, teruji klinis. Soalnya gitu, aku orangnya gampang percaya, tapi aku orangnya juga suudonan. Jadi aku gini, kalau aku percaya sama orang, itu kayak kelakuan orang Madura sama semua kayaknya. Jadi kalau aku percaya sama orang, aku kan percaya setengah mati. Tapi sekali dikhianati ya udah game over. Oh iya, goodbye. sama sih. Aku juga gitu. Malah kalau dulu sih aku dulu bukan orang yang suuzonan. Ya, Jadi kayak ya. wah percaya Masih polos, banget. masih Wah polos, polos masih banget, polos banget. Rizka 1.0. Oh iya benar-benar kayak polos. Oh ya ibaratnya kalau misalkan dulu kayak aku ini ya. Ini satu contoh. Iya, iya. Aku boleh ya bareng pacarmu pulang gitu kan, aku oh iya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa aku ya minta antar ini pacarmu, oh iya nggak apa-apa. Bener-bener kayak percaya sama orang, tidak ada suuzon sama sekali gitu. Tapi waktu yang emang bisa merubah keadaan dan Yeah. sifat seseorang itu tadi. Dan anyway soal close friend ini tadi, untuk siapapun teman-temanku yang nonton ini, bukan berarti aku tidak menganggap kalian loh ternyata aku tidak dianggap teman dekat ya selama ini. No, Langsung. tidak Langsung tidak. bukan gitu. Pokoknya kalian tahu gimana aku kan, aku orang yang glunyu-glunyu. Kalian adalah orang yang aku percaya, orang yang ya aku harap hubungan pertemanan kita itu bisa awet-awet sampai kapanpun kayak gitu. Dan just for your information, walaupun ini nggak penting, aku barusan nge-follow orang yang dulunya aku anggap close friend, terus aku kayak wah ternyata orang ini toxic banget, ya udah aku unfollow dia. Demi kesehatan mental.